Selamat siang teman-teman. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Hari ini kedapatan lagi satu jenis barang ya, jadul. Ini Sansui Tuner Digital Synthesizer Tuner. Tipenya TUX701. Ini seri yang cukup tinggi. Jadi sebelum ada adiknya itu X711 ya. Dia seri yang tertinggi. Tapi ada satu seri yang paling canggih punya, cuma lebih rumit dan gede. TUX1 itu yang paling canggih. Kalau ini hanya murni digital, kalau yang X1-nya itu ada analognya tuh, ada VU meternya. Ya, kalau ini murni digital. Dapat dari OXL ya, dapatnya ini cukup murah. Ya, sudah dikasih tahu bentuk kondisinya tidak tangkap sinyal. Ya, dan di sini setelah dikirim ternyata ada yang dia punya up down dia untuk cari sinyalnya ini udah masuk. Kelihatannya sih udah. Dan juga dia punya ininya, tatakan kakinya tidak ada, hanya begini udah 4 skrup dikasihkan. Nah, saya coba nyalakan ya. Sudah tertusuk, tertancap, pasang, nyalakan. Oke, dia nyala dan sinyalnya tidak ada. Nah, dia punya FM. Nih, semua tombol kayaknya sih udah nggak berfungsi ya, kecuali dia punya ini. Ya. Coba saya pasangkan ininya, dia punya antena FM-nya. Pakai antena ini biasa TV itu yang 75 ohm, bikin sendiri. Saya dikirim hanya bentuk kayak gini. Ini sebenarnya untuk ini pigtail yang ini ekor babi itu yang biasa untuk pakai rig itu. Saya coba. Oke, antena FM-nya udah terpasang. Coba kita lihat udah ini. Dan ternyata tidak ada sinyal juga. Ini ya udah terpasang ya. Ini. Oke. Jadi dia ini betul-betul ini lost signal. Kelihatannya sih cukup berat ini kondisinya ini. Tapi nggak tahu ya, ini pengaruh yang ini tergencet sehingga dia cari terus atau gimana. Atau tapi yang jelas sinyalnya udah nggak terlihat ini. Ya, ini semua itu. Saya coba akan dibuka, lihat kondisi dalamnya bagaimana ya. Oke. Terus diikuti. Jadi ini mau buka hanya 11 skrup. Ya, tapi yang ini pakai kunci L. Yang ini. Secara lihat bentuk fisiknya sih cukup ini ya. Cukup bagus. Mengingat kondisi usianya ya, itu masih cukup rapi. Kelihatan skrupnya itu beda satu nih. Ini drat
kasar, ini 3 ini drat ini udah halus, 2 yang tajam, 1 enggak. Ini kayaknya sih udah bukan aslinya nggak tahu yang mana. Waktu belinya itu minta di apa itu WA, disuruh liatin dalamnya, bentuknya sih kelihatan masih mulus. Oke, ini penampakan dalamnya. Ya, sepertinya masih sangat mulus ya, bersih. Mungkin udah dibersihin sama penjualnya. Ini masalahnya, ini paling-paling saya periksain dia punya ini elko-nya ini. Seluruh elko seperti biasa saya akan periksa satu-satu, pastikan ada ini sesuai dengan nilai yang dari aslinya. Kebetulan dia punya service manualnya, berarti petunjuk perbaikannya itu ada, bisa dapatkan yang gratis di Hi-Fi Engine ya. Tuh. Nah ini juga semua udah nggak ada ini. Skrupnya ada 3, semua nggak ada. Cuma bawahnya. Jadi ini nanti harus dibuka, bersihin semua. Yang di bawah ada. Oke. Kelihatannya sih nggak terlalu ini. Ini bisa dicabut kali ini. Nanti dilihatin. Untuk setting balik bisa. Dia punya buku panduan perbaikannya itu dengan lengkap. Cuma harus peralatannya harus lengkap ya. Terutama sinyal generatornya sama osiloskopnya. Kalau nggak ada alat itu kelihatannya susah untuk di ini. Jadi ini saya tidak terlalu berharap bisa berfungsi lagi, karena ini saya tujuannya hanya untuk sekedar untuk koleksi. Kalaupun nanti nggak bisa berfungsi ya udah saya sandingkan dengan yang ini, amprinya yang AU711, saya punya unitnya itu. Jadi nanti disandingkan. Dan kalau sejauh ini dia punya nggak pernah di ini, timpotnya nggak pernah dirubah, dengan kondisi yang dia punya elko yang bagus, rasanya akan kembali lagi ke posisi semula. Coba lihat dia punya ininya cukup banyak ini ya. Dan langkah yang ini saya akan periksa dia punya ini. Satu ini. Ini biasanya karena sejalan dengan ini, dengan waktu. Fuse resistor ini bentuknya kayak gini ini. Biasanya dia punya nilainya berubah jauh sekali. Jadi harus diperbaiki lagi. Diganti ke posisi yang benarnya. Ini kelihatan cukup bagus, cukup rapi. Ya, mudah-mudahan bisa difungsikan kembali. Dan tahu sendiri dengan kondisi sekarang radio itu nggak tahu ada berapa orang banyak yang masih ini dengerin radio, karena zaman internet sekarang ini dengan HP kita udah bisa buka YouTube lengkap dengan gambar dan suara. Dan kelihatannya ini sih udah mulai ditinggalkan semua. Makanya ini dapatnya murah banget ini. Walaupun dengan kondisi tipe yang cukup tinggi ya. Jadi paling ujungnya itu 711. Setelahnya ini adiknya. Adiknya berarti 711. Di zamannya ini dia cukup tinggi ini. Ya. Kelihatannya bagus. Saya akan dibuka, dibersihkan dulu.
Bagusnya elektronik zaman dulu ini di belakangnya itu ada akses untuk buka dia punya ini sederhana kan. Seperti ini. Ini berapa ya? 3339 skrup. Dan kelihatannya ini masih aslinya semua nih, sama. Nah, tuh. Oke, ini terlihat ada yang cukup ini kayaknya kepanasan. Apabila dilihat seperti kayak gini, ini betul-betul belum pernah diservis nih, masih bagus banget, bersih. Tuh. Ya. Ini yang retak nih satu ini dong, yang lain kelihatan masih bagus. Dan terlihat masih belum diservis nih, belum ada belum pernah disolder ulang ini. Mudah-mudahan ini bisa diselamatkan dan difungsikan kembali. Oke. Jadi selanjutnya saya akan buka untuk periksa dia punya elko, ngukur elkonya dulu. Tapi sebelumnya itu saya bersihin dulu ya. Saya mulai dari bagian power supply-nya dulu. Tertahan di sini nih. Jadi mau ini buka juga supaya bisa mundur. Ini trafonya mereknya pembuatnya ini Bando. Di zaman itu rata-rata buatan Bando ya. Penting bisa keluar untuk ini. Yang penting nggak lari-lari dulu, pasang satu balik. Ada satu di dalam situ, nggak tahu kemana. Nah, biasanya saya ini yang biasanya saya lakukan itu adalah saya punya ada fall nggak nih?
atau sudah ini sudah 0. Oke, nggak ada lagi, tapi aman. Tidak punya pembuangannya itu udah bagus rangkaiannya. Oke, ini 2200. Ini udah naik jadi 2700 ini. Coba ya. Ini. Ya. 2000, hampir 2700 nih. Jadi ini pun udah jadi masalah satu ini. Yang jelas dia punya ini naik nggak masalah, tapi kalau kurang itu udah pasti jadi masalah. Kalau yang ini 1000, $1.300 naik semua nih. Kalau yang ini 47, jadi 77, jadi 2 kali lipat ini. Jadi ini nih satu ini kayaknya sih udah rusak semua nih. 47 UF. Yang ini yang 100 mikronya. Ini 118 masih oke. Tapi nanti akan diukur lagi dengan ESR-nya. Jadi nanti ini harus dibuka di semua, di ini dibersihin. Terus yang ini sambil contoh lagi yang 220 63 volt. $209. Yang ini turun nilainya. Kelihatan masih ini harus diperiksa satu persatu. Ini terlihat sih masih ini ya, masih betul-betul mulus, belum pernah dikerjakan ini. Tuh. Belum ada pernah disolder nih. Ya. Oke, langkah berikutnya saya akan keluarin semua nanti dan saya akan lihat ini, kasih lihat yang dia punya switch-nya. Nih, switch-nya ini nih. Yang sini nih. Lihat kondisinya bagaimana. Oke. Oke, begitu. Oh. Yang ini amankan dulu biar nggak ini geser-geser. Aduh, susah. Saya akan buka ini untuk keluarin dia punya ganti ini switch itu. Oke, semua sama panjang dan ini. Yuk, coba lihat, bisa keluar. Oke, sudah keluar, bentuknya kayak gini ya. Jadi ini ada 1, 2, jadi ini tinggal dilepas. Di sini 1, 2, 3.
bisa lepasin 1 2 ya. Ternyata tidak segampang itu, teman-teman. Ini karena ini ya. Cuma gini ditempel, digencet. Nah, ini terdorong masuk dia ini. Mungkin kena benturan, terdorong masuk ini. Ya. Ini udah keluar langsung. Nah, begini bentuknya. Ya. Jadi hanya 4 skrup. 1 2 3 4 angkat ini. Nah. Sip. Nih bentuknya. Waduh, ini supaya tanggung, tingginya tanggung, saya tidak punya malah. Coba lihat dia punya ini, ya ini kedorong masuk ini. Tuh jadi harus dilem balik ini nanti. Dan dia punya yang tadi itu memang rusak. Ini ya copot ini. Ini ya. Tuh lihat, kelihatan nggak ya? Ininya nih. Jadi ini rusak. Tombol up and down-nya itu rusak, lepas. Jadi patah di ininya. Di sini masih bagus. Oh sorry. Di sini masih bagus, masih nyambung, ini dia ini. Ya. Jadi dia ada ini. Ada lenturnya nih, tuh. Ya, nah ininya jatuh ke dalam, patah. Ini caranya, satu-satunya cara dengan dikasih lem silikon. Jadi dia ada unsur elastisnya. Ya, di sininya nih nanti. Jadi ini kerjaan ini. Oke. Nah, ini penampakan dalamnya. Dan ini udah keluar. Terus untuk tahu ini bagus atau enggak, ini saya ada. Ya. Jadi kalau yang bagusnya itu kalau sekali digencet dia pasti naik. Kalau dua ini sambung. Ini seharusnya sambung, tapi ini pun enggak. Nah, sambung. Ini kalau pencet halus ini, tuh nggak ada lagi tuh. Udah ini. Jadi ambil satu contoh ini. Tuh. Ini masih oke nih. Terus yang tadi yang FM-nya mana ini? AM/FM yang ini. Ini. Tadi kan tidak berfungsi, coba lihat. Ya, memang mati ini. Tuh. Ya, memang mati dia. Cuma masalahnya saya nggak punya yang ini setinggi gini.
Dan ini 5 kaki, yang kaki ini biasanya nggak dipakai. 5 kaki. Ini yang lama kebanyakan 5 kaki, satu di sini. Ya. Oke. Celakanya saya nggak punya switchnya yang setinggi panjang ini. Ya, sekitar ada 3 mili tingginya. Nah, ini scan up down. Jadi ini ada kerjaan berat ini. Ini masih jalan up downnya. Up down masih jalan, tapi memang udah kotor. Seharusnya nilainya nggak boleh segede gitu. Kalau yang FM-nya udah pasti rusak. Ini selektornya udah pasti rusak. Tuh. Jadi biasanya kalau saya ada ini ganti seluruhnya, nggak perlu pikir lagi. Ya. Oke, dia bentuknya kayak gini, tinggal colok masuk bentuknya kayak gini. Ya. Sangat simpel ini. Ya. Asal jangan hilang aja nih. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi langkah selanjutnya saya akan masuk ke periksa dia punya elko. Kalau ada yang kurang bagus diganti langsung. Ya. Yang jelas nih dalam kondisi nyala tapi tidak berfungsi. Ya. Syukur-syukur seandainya ini trim topnya ini ya, bentuk kayak gini, ini. Ya, yang lain-lain ini nggak dikutak-atik. Kalau tidak dikutak-atik kemungkinan bisa kembali ke posisi semula. Kemungkinan besar bisa. Ini bagian mode untuk AM-nya, di sini FM-nya sampai ke ujung. Ya, ini sampai ke ini audio out-nya nih. Dia punya mode receiver-nya di sini masuk ke sini. AM FM-nya nih. Nah, terlihat ya. Dan ternyata dia ada dua antenanya nih. Antena AB, FM-nya itu antena 2 AB nih. Kalau AM hanya 1. AM biasa punya 2 kabel itu. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukin untuk ininya. Cari dia punya kerusakannya saya tidak videoin. Jadi nanti setelah itu akan saya lanjutkan lagi pada video berikutnya. Saya nggak bisa edit, jadi saya terpaksa harus ada edisi kedua, part 2 gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan inilah penampakan yang ini ya TU X701 Sansui. Dan ini tergolong Pio digital yang tingkat tingginya. Tapi kalau yang paling canggihnya itu yang TU X1 ya. Dia itu jauh lebih tebal ya. Juga dia punya ada VU meternya ada, kalau nggak salah ada angka digitalnya juga. Oke, makasih teman-teman semua. Begitu aja hampir setengah jam. Mohon maaf karena waktunya lama. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman semua yang bersedia nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Walaupun ini tidak memberikan solusi perbaikannya, jadi saya akan perbaikan dulu ini, cari satu persatu ya. Diukur satu persatu, yang kurang diganti, yang lebih juga diganti. Juga diukur dengan ISR-nya. Nih. Ya.
Jadi dari sini ini walaupun kelihatan jumlahnya UF-nya bagus, tapi kalau ISR-nya udah tinggi, itu tetap harus diganti. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua ya yang bergabung, yang baru bergabung dan melihat video saya ini. Terima kasih. Bye.